Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sinta dengan NPM B1A021119. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Sebelum itu, teman-teman pasti ingin tahu kan, apa itu hukum internasional publik? Jadi, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur atau persoalan yang melintasi batas negara. Jadi, hukum internasional publik di sini mengatur antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Lalu, sejarah perkembangan hukum internasional di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pada zaman kuno yang terdiri dari India kuno, Yunani kuno, serta Romawi kuno. Dan yang kedua yaitu ada zaman pertengahan dan yang ketiga yaitu ada zaman modern. Pertama yang akan kita bahas yaitu India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang telah diatur oleh adat kebiasaan. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang, karena belum ada pemisahan dengan agama dan soal kemasyarakatan dan negara. Hukum bangsa-bangsa pada zaman ini sudah mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinamakan duta. Juga sudah terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian atau treaties, hak dan kewajiban raja. Hukum India kuno juga sudah mengadakan perbedaan antara kombatan dengan non-kombatan, serta ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang dan cara melakukan perang. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan desa dharma. Lalu Yunani kuno. Di Yunani kuno telah ada hukum intermunisipal. Hukum intermunisipal yaitu kaidah-kaidah yang berlaku dalam hubungan antara negara-negara kota. Namun, kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Pada saat itu, masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas, sekarang dilaksanakan oleh konsul. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani ialah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak di mana saja dan berasal dari akal manusia. Selanjutnya yaitu Romawi kuno. Orang-orang Romawi kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu ius civile atau hukum bagi masyarakat Romawi dan ius gentium atau bagi orang asing. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa tidak mengalami perkembangan pesat pada zaman ini, disebabkan oleh masyarakat dunia yang merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Kemudian, hukum bangsa Romawi berasal dari hukum perdata yang memegang peranan penting dalam hukum internasional, seperti konsep occupation, servitude dan bona fides, serta asas pacta sunt servanda. Yang kedua yaitu zaman pertengahan. Jadi pada zaman pertengahan, hukum internasional ini tidak berkembang karena kerajaan-kerajaan bersifat inward looking. Kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan paus dan kaisar. Lalu, pada zaman ini kekaisaran Bizantium mempraktikkan hukum diplomatik. Selama abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Lalu pada zaman pertengahan muncullah gerakan reformasi yang melahirkan aliran protestantisme dalam agama Kristen. Perang bernuansa agama meletus di Eropa antara kekuatan Katolik pendukung paus dengan kekuatan Protestan penentang paus. Adapun sumbangan terpenting dari dunia Islam terletak di bidang hukum perang. Dan yang ketiga yaitu zaman modern. Di zaman modern,
Ditandatanginya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional atau tidak lagi didasarkan atas kerajaan, maupun mengenai hakikat negara-negara itu dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan serta pengaruh gereja. Adapun dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh lagi dalam Perjanjian Utrecht. Yang penting artinya dilihat dari sudut politik internasional waktu itu, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Pada akhir abad 17 dan selama abad 19 terjadi revolusi Perancis dan Amerika. Revolusi Perancis merupakan penjelmaan pergeseran kekuasaan pemerintahan dari tangan raja ke tangan rakyat dan mencanangkan demokrasi dalam bentuk modern, tidak membahayakan sistem masyarakat internasional yang berdasarkan negara-negara nasional. Itulah tadi sejarah perkembangan hukum internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.